Oke, dua kabar gacor. Nah, kali ini yang pertama datang lagi dari Indonesia yang disebut sedang mengincar kapal selam Jepang, bos. Tapi bukan Taige ini. Namun ternyata kapal selam yang diincar adalah Oyashio. Nah, pertanyaannya, kenapa malah ngincar si Oyashio? Apakah alasannya? Bagaimanakah ketangguhan dan spesifikasinya? Dan apa catatan pentingnya untuk kapal selam ini? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, dikabarkan bahwa untuk pesawat tanker, rencana pesawat A330 MRTT sepertinya mulai menguap nih bos. Namun cukup mengejutkan, ternyata Indonesia katanya sudah memberikan kontrak kepada perusahaan maklar agar mendatangkan pesawat tanker Ilyushin Il-78 dari Rusia. Nah loh, pesawat apakah itu dan apa alasan dibaliknya? Penasaran? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kita mulai dari kabar panas soal kapal selam Jepang. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, tepatnya dari laporan media Jepang Mainichi pada 9 April 2026 yang menyebut bahwa Indonesia sedang mengincar kapal selam kelas Oyashio milik Jepang, bos. Dan ini bukan cuma sekedar wacana nih. Hal ini pun katanya bakal dibahas langsung dalam kunjungan Menteri Pertahanan Jepang, yaitu Mr. Shinjiro Koizumi, yang dijadwalkan bakal datang ke Indonesia pada bulan Mei 2026 nanti. Nah loh, bulan depan nih bos. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Oyashio Class? Kenapa bukan kapal selam baru sekalian ya kan? Seperti Taige. Karena Oyashio ini statusnya second bos. Nah, jawabannya simpel. Seperti biasa, Indonesia butuh cepat. Sekilas Oyashio ini bukan kapal selam kaleng-kaleng bos. Ini adalah tulang punggung lama Angkatan Laut Jepang, dibuat oleh raksasa industri seperti Kawasaki dan Mitsubishi, dan dirancang khusus untuk perang bawah laut modern. Tapi yang bikin semakin greget, Jepang katanya sekarang bukan cuma mau jual, mereka bahkan sedang mempertimbangkan untuk kasih alusista bekas dengan harga murah nih bos. Bahkan bisa gratis katanya. Nah loh, gratis. Ini dia sumber artikelnya. Menurut laporan dari Yomiuri Shimbun, pemerintah Jepang pun sedang mengkaji revisi hukum agar bisa mengekspor alusista mematikan yang sebelumnya sangat dibatasi. Targetnya, seperti video admin kemarin, 17 negara sahabat termasuk Indonesia dan Filipina. Filipina ditawari kapal destroyer tua kelas Abukuma, sedangkan kita Indonesia disodorkan kapal selam Oyashio. Ini bukan kebetulan, tapi ini strateginya Jepang, bos. Karena di tengah panasnya Indo-Pasifik, Jepang kini lagi pelan-pelan keluar dari bayang-bayang pasifismenya. Dan ya, semua ini tak bisa dilepaskan dari satu nama rival terkuatnya, yaitu Tiongkok. Jadi, strateginya Jepang ingin memperkuat negara-negara sehaluan untuk menghadapi tekanan regional. Bahasa halusnya kerjasama keamanan. Jujurnya, mereka ngajak bikin pagar bareng-bareng. Nah, pertanyaannya, seberapa tangguhkah sebenarnya kapal selam Oyashio ini? Seberapa butuh Indonesia kapal selam tambahan baru? Dan yang paling penting, apa resiko dibalik deal yang kelihatannya menguntungkan ini? Apa catatan pentingnya untuk kapal selam ini? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, sekarang kita bedah jeroannya si Oyashio ini bos. Kapal selam ini mulai dibangun sejak 1994. Dengan unit pertama JS Oyashio SS-590 resmi beroperasi pada Maret 1998. Total kini katanya ada 11 unit dan semuanya dirancang untuk satu hal, yaitu dominasi bawah laut. Untuk spesifikasinya, panjang 82 meter, berat sekitar 2.750 ton, awak kurang lebih 70 personel, dan kecepatan bawah air 20 knot. Desainnya unik, berbentuk daun katanya, untuk mengurangi suara dan meningkatkan manuver. Ditambah lagi kapal selam ini ada lapisan anechoic, yaitu peredam sonar, dan juga memiliki sonar canggih di lambung, samping, dan belakang. Artinya pendengarannya kuat nih bos. Nah, untuk taring-taringnya,
Oyashio pun dibekali 6 tabung torpedo 533 mm, kemudian torpedo tipe 89 dengan jangkauan kurang lebih 50 km dengan hulu ledak 267 kg. Kemudian ada rudal anti kapal Harpoon-nya berjangkauan sekitar 124 km dan kecepatan 864 km per jam. Jadi ini bukan sekedar kapal selam pengintai, tapi benar-benar predator bawah laut nih bos. Nah, apakah Indonesia benar-benar butuh? Ya, kita lihat kondisi kita. Per 2026 ini ya, kalian tahu kita hanya punya 4 kapal selam aktif. Padahal target idealnya 12 kapal selam bos. Artinya kita masih kurang jauh ya kan? Dan di negara kepulauan seperti Indonesia, kapal selam itu bukan sekedar alat tempur, tapi alat deterrence bos. Untuk membuat lawan mikir 2 kali sebelum macam-macam. Makanya ini yang membuat Indonesia kepincut dengan Oyashio, yaitu cepat didapat dan mungkin lebih murah dan siap pakai. Namun jangan salah, ada catatan penting bagi kita Indonesia kalau mau mengambil ini kapal selam bos. Karena yang dijual ini adalah kapal selam bekas. Umurnya bisa 20 tahun lebih, hampir 30 tahun bos. Kemudian kapal selam ini masih pakai baterai konvensional, jadi bukan lithium ion seperti generasi baru Scorpene. Dan jelas ya, ini butuh biaya maintenance dan upgrade yang tidak kecil. Jadi ini bukan solusi jangka panjang bos, tapi lebih tepatnya kapal selam ini ya sebagai penambal kekuatan sambil nunggu yang lebih modern, istilahnya interim. Nah, bagaimana menurut kalian? Cocokkah kapal selam ini diambil? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Di tengah rencana pengadaan pesawat tanker yang dulu bau-baunya adalah A330 MRTT, admin kutip dari CNBC Indonesia, tulisan pengamat pertahanan kita Bapak Alman Helfas Ali. Tulisannya panjang ya, tapi Mimin langsung ke intinya aja lah. Jadi sejak 2019 disebutkan bahwa TNI Angkatan Udara kita udah ngincar satu game changer, yaitu Airbus A330 MRTT. Pesawat tanker kelas berat ini bukan kaleng-kaleng bos, bisa isi bahan bakar di udara pakai 2 sistem sekaligus, yaitu hose and drag dan juga boom system. Artinya bisa ngisi hampir semua jenis jet tempur, fleksibel, modern dan jelas standar NATO. Tapi disebut lagi masuk periode DR PLN JM 2025-2029, tiba-tiba rencana ini menguap katanya, hilang, di ghosting ya kan? Kenapa? Salah satu faktor kuncinya katanya adalah kebijakan robust compliance dari Airbus. Jadi mereka Airbus ini punya hambatan unik bos, yaitu kebijakan internal yang sangat ketat soal anti korupsi dan transparansi. Jadi itulah dia robust compliance. Dan masalahnya satu bos, yaitu lingkungan pengadaan kita sepertinya kurang sejalan. Dan tiba-tiba boom, Kementerian Pertahanan melirik alternatif baru tawaran Rusia, yaitu Ilyushin Il-78. Nah, ini cukup menarik nih, karena pesawat ini adalah pesawat tanker era Soviet. Memang pesawat ini andal, tangguh, dan relatif lebih simple, tapi sistemnya cuma pakai hose and drag dan tidak punya boom system. Artinya ya kurang lengkap bos. Cuma cocok untuk jet Rusia atau yang kompatibel seperti Rafale dan T-50 lah. Sedangkan F-16 setahu admin kayaknya nggak bisa. Bandingkan dengan A330 MRTT, ini lebih modern, kemudian multi-role, bisa angkut plus tanker, interoperabilitasnya juga tinggi. Dan sekarang pertanyaannya kenapa Kemhan RI beralih? Ya, ini ternyata bukan cuma soal teknis, tapi juga soal politik, fleksibilitas, dan cara main bos. Dan kalau berita ini benar, maka inilah ironinya ketika yang terlalu transparan justru tersingkir dan yang lebih fleksibel malah masuk Pak Eko. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.